selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Ana. Adik-adik, hari ini hari Minggu. Kak Ana lihat adik-adik sudah siap semua. Yuk, kita siap memuji Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ana mau tanya, are you ready? Yes. Ya, kita akan mulai memuji Tuhan. Tidak hanya di hari Minggu, hari Senin, dan sampai juga hari Minggu lagi, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau sekolah minggu, kami siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu. Pimpin kami Tuhan, tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena semua hari adalah harinya Tuhan, berarti Tuhan selalu beserta kita. Ayo adik-adik, kita mau berjalan bersama Tuhan. Jalan serta Yesus. Ya, adik-adik boleh berdiri dan ikuti gerakan Kak Ana ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, saat kita jalan dengan Yesus, kadang kita tidak melihat apa rencana Tuhan bagi kita. Kita perlu percaya, kita perlu bersyukur di setiap keadaan kita. Mari adik-adik, kita dengarkan cerita hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Agnes. Terima kasih Kak Ana. Adik-adik, sebelum mendengarkan cerita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita. Kami boleh memuji nama Tuhan.
Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini dan boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu gambar apa ini? Bagian dari apa ya gambar ini? Betul, satu keping puzzle. Betul, adik-adik tahu akan jadi apa puzzle ini? Akan jadi gambar apa? Oh, belum tahu karena belum terlihat, hanya satu keping puzzle saja. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang juga tidak dapat melihat, namun Tuhan pakai secara luar biasa. Pada tahun 2006, tepatnya 4 Februari 2006, lahirlah seorang bayi perempuan. Bayi ini diberi nama Gracia Epiphania. Panggilannya Gracia. Pada waktu Gracia lahir, ada sesuatu yang beda yang terjadi pada Gracia. Dokter memanggil kedua orang tua Gracia, yaitu Pak Suryadi dan Ibu Yuliani. Dokter mengatakan bahwa ada suatu kelainan yang terjadi pada mata Gracia. Ada selaput putih yang menutupi bola mata Gracia, sehingga kemungkinan Gracia tidak dapat melihat. Kemungkinan Gracia akan buta sejak lahir dan tidak bisa melihat. Wah, bagaimana kira-kira perasaan Pak Suryadi dan Ibu Yuliani? Mereka pasti sangat sedih. Putrinya lahir dengan keadaan tidak bisa melihat. Mereka sulit untuk menerima keadaan ini, adik-adik. Mengapa Tuhan memberikan Gracia mata yang tidak bisa melihat? Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Saat Pak Suryadi merenungkan hal itu, Pak Suryadi membaca firman Tuhan dari Yohanes 9. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan, dan mereka melihat ada orang buta sejak lahirnya. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri ataukah orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia yang berdosa, bukan juga kedua orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan melalui dia." Saat Pak Suryadi membaca ayat ini, Pak Suryadi menjadi dikuatkan. Dan Pak Suryadi tahu Tuhan pun juga memiliki rencana yang indah atas diri Gracia. Begitu juga dengan Ibu Yuliani. Waktu Ibu Yuliani sedih, ada seorang hamba Tuhan yang datang kepada Ibu Yuliani dan mengatakan, "Kelak besok Gracia akan tumbuh dan memuliakan nama Tuhan dengan keadaannya." Bagaimana mungkin Gracia bisa memuliakan nama Tuhan jika dia terlahir dengan tidak dapat melihat? Namun Ibu Yuliani percaya akan hal itu. Percaya jika Tuhan akan merancangkan yang indah bagi Gracia, meskipun Gracia tidak dapat melihat. Bapak Suryadi dan Ibu Yuliani ini melihat hal istimewa yang Tuhan berikan kepada Gracia. Saat Gracia umur 1 tahun, Tuhan memberinya talenta kepada Gracia. Gracia bisa bernyanyi. Saat Gracia umurnya 3 tahun, bahkan Gracia bisa memainkan piano. Wah, hebat sekali.
Tuhan memberinya talenta, kemampuan Gracia untuk bermain piano, walaupun Gracia tidak bisa melihat. Bahkan saat Gracia umurnya 4 tahun, Gracia tidak hanya bermain piano, tetapi Gracia bisa bermain piano sambil bernyanyi. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2016, Gracia mengikuti lomba menyanyi. Dan adik-adik tahu, Gracia mendapatkan juara 1 lomba menyanyi tingkat nasional. Sejak saat itu, Gracia sering mengikuti lomba nyanyi dan sering mendapatkan juara dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, meskipun keadaannya Gracia tidak dapat melihat, namun Gracia selalu bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Pada suatu waktu, saat Gracia mengikuti lomba menyanyi, Tuhan mempertemukan Gracia dengan Pak Jason. Pak Jason ini adalah seorang penulis lagu rohani. Pak Jason melihat talenta yang Tuhan berikan kepada Gracia. Pak Jason menawarkan Gracia untuk rekaman lagu rohani. Dan Gracia menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Lagu yang dinyanyikan Gracia ini banyak didengar orang dan menjadi berkat, menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari Gracia dan kedua orang tuanya. Pada awalnya, mereka tidak dapat mengerti rencana Tuhan. Hanya dapat 1 keping potongan puzzle. Tidak tahu akan menjadi gambar apa. Gracia dilahirkan buta. Namun 1 keping potongan puzzle yang mereka terima dari Tuhan, mereka percaya kalau pada akhirnya nanti akan menghasilkan gambaran yang indah. Meskipun sekarang kita tidak dapat melihat rencana Tuhan, bukan berarti Tuhan merancangkan hal yang buruk. Seperti ada tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat rencana Tuhan. Mengapa Tuhan memberiku tubuh yang seperti ini, tidak setinggi temanku lainnya? Mengapa Tuhan menempatkanku lahir di Indonesia, bukan di Amerika atau negara lainnya? Mengapa Tuhan menempatkan aku di sekolahku yang sekarang? Mengapa Tuhan memberikan keadaan seperti sekarang ini? Harus di rumah terus, harus rajin cuci tangan, disuruh papa mama untuk makan teratur yang bergizi, makan buah, makan sayur. Mengapa? 1 keping potongan puzzle yang kita terima dari Tuhan, kita mau percaya kalau pada akhirnya nanti 1 keping potongan puzzle itu akan menghasilkan gambaran yang indah, seperti pada lagu yang dinyanyikan oleh Gracia. Kita akan menyanyi bersama dengan Kak Ana. Setelah mendengarkan cerita tadi,
Kak Ana merasa terberkati oleh adik Gracia. Adik-adik di rumah bagaimana? Begitu juga adik-adik di rumah juga merasa terberkati. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Untuk persembahan adik-adik, boleh adik-adik titipkan ke papa dan mama. Gereja sudah menyiapkan berbagai cara untuk menerima persembahan adik-adik. Sekolah minggu kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Bye-bye.